Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah dan mari kita lantunkan bersama kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita dan rasa kelegaan hati kita dalam bersolawat ini menjadikan kita diberikan pertolongan selalu dalam kondisi apapun, kapanpun dan dimanapun. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini pembahasannya adalah tentang sabar dan syukur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keimanan seseorang itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kesabaran dan yang lainnya adalah syukur. Jadi hanya dua ini. Esensi keimanan yang membangun keimanan kita itu di situ. Ya. Pemahaman ini berdasarkan pada keterangan beberapa riwayat ketika memuji sifat sabar dan syukur ini. Lihat di sini ya surat Sajdah. Pak Imam biasanya hari Jumat pagi. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Waj'alna dan kami jadikan minhum di antara mereka a'immatan, ya, pemimpin-pemimpin yahduna yang diberikan petunjuk bi amrina, ya, terhadap urusan-urusan kami lama ketika sabaru mereka mau bersabar. Lihat di sini. Pentingnya membangun kesabaran. Ya. Jadi yang pertama itu tadi surat Sajdah itu tadi menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu ketika ditanya, kalau ditanya begini, kenapa dia bisa menjadi pemimpin padahal dia masih muda? Karena memiliki kesabaran lebih dibanding dengan yang lain. Ditegaskan dalam ayat ini petunjuknya dari Allah, bukan dari bisikan setan. Di situ. Tapi lihat, baik itu pemimpin buruk maupun pemimpin yang baik, dia memiliki karakter yang unggul. Gitu. Memiliki cita-cita yang jelas, memiliki, ya lihat saja. Bagaimanapun Fir'aun, bagaimanapun Namrud, itu kan kalau Namrud kan membangun Mesopotamia. Kalau Fir'aun membangun Mesir kan begitu. Berarti ada sisi positifnya. Positifnya apa? Dia membangun peradaban. Meskipun negatifnya dia tidak memiliki keimanannya kan? Sehingga dia menghalalkan segala cara. Nah, orang yang mau bersabar, pemimpin yang mau bersabar itu cespleng langsung dapat petunjuk, ya, langsung dapat petunjuk. Petunjuknya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan sejenak. Pernahkah kita merasa terburu-buru? Pernah? Ya, sering. Terburu-buru. Ini kan berarti nanti dia akan mengajak kepada kegelapan, gelap gulita. Orang naik motor, dia gas, buru-buru, gelap dunia ini. Terus pokoknya, ini sebentar lagi begini lagi harus belok begini. Beda lagi dengan yang cepat. Lawannya adalah yang cepat. Cepat itu dibangun dengan persiapan, kesadaran. Dia ada kesadarannya dan dia memiliki hitungan akurasi, sehingga dia akan melihat itu terang. Perbedaannya dari sini. Satu waktu, ya, ketika kita benar-benar buru-buru, ketika kita buru-buru sering salah. Nah, ketika kita bertindak cepat, melakukan akselerasi, percepatan dan sebagainya, itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena ada ini tadi, ada kesadaran dan ada hitungan akurasi. Kesadaran dan hitungan akurasi ini dibangun oleh sifat sabar. Ini dibangun oleh sifat sabar. Orang yang tidak sabar sama mau berangkat pagi, dia tidak sempat tidak usah dicek ini. Tapi kalau dia sabar, sebentar saja dia cek motornya,
dia cek gasnya, dia cek remnya, dia cek lampunya apa semuanya. Dia confident, larinya lebih kencang, percaya. Pemimpin yang dia mau melihat kiri kanannya, melihat tim saya bagaimana ya, gitu, melihat kondisi logistik bagaimana ya dan sebagainya. Dia larinya lebih kencang daripada yang itu tadi, yang terburu-buru. Makanya Rasulullah itu selalu patroli kalau pagi. Para kiai itu patroli setiap malam. Patroli mana santriku yang lapar, mana santriku yang sedih, mana santriku yang sholat, yang sudah sholat malam, mana santriku yang masih tertidur, kan begitu. Bukan berarti yang tidur mau ditendangi, tidak, didoakan, dibangunkan, ayo nak bangun dan sebagainya. Nah, begitu pula ketika kita memegang karyawan. Kenapa kita bisa dikhianati karyawan? Kenapa kita bisa dikhianati partner dan sebagainya? Karena kurangnya kesadaran dan hitungan akurasi. Saya tidak mengajari orang itu terus, saya sudah di level atas. Tidak mau saya berpikir seperti itu. Ya goblok-gobloknya orang itu kalau merasa dia sudah di level atas, padahal dia hanya seorang manusia biasa. Ini saya mohon maaf ya, jadi sangat saya tegaskan bahwa sebaik-baik orang itu yang sadar dirinya gitu. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Halaka orang itu akan celaka. Umru'un seseorang lam ya'rif yang dia tidak mengerti qadrahu, posisinya. Ya. Lihat di sini. Jadi kesabaran itu membentuk sebuah kesadaran dan perhitungan akurasi yang tepat. Ini pentingnya. Ilmu untuk berbisnis, ilmu untuk memimpin. Karena apa? Ini sudah jelas. Wajalna minhum, dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin yang kuat. Yahduna, yang kami berikan petunjuk bi amrina, dengan urusan-urusan kami. Begitu. Bukan ngeyel bergodol semaunya sampai Allah itu dipaksa dia. Pokoknya enggak mau ya Allah, pokoknya saya mau itu selesai, pokoknya itu saya mau bisa. Dan enggak tahu kalau setiap harapan, setiap doa itu ada konsekuensi. Minta istri, dikasih istri, berarti wajib ngurus. Minta anak, dikasih anak, wajib ngurus. Minta bisnis, dikasih bisnis, ngurus. Nah, kan seperti itu. Nah, makanya ketika doa itu kita bangun dengan kesadaran. Ya Allah, saya minta perusahaan yang besar, umpama begitu. Bismillah, tolong kuatkan hamba untuk mengurusnya. Bukan ngurusnya sudah tidak diurus dengan baik, masalah di sana di sini dan sebagainya. Ya seperti itu. Allah Allah tidak menciptakan dunia ini tidak ada kepentingan ya kan begitu. Ya adanya Fir'aun itu kan penting, ujian bagi Bani Israel, terus kemudian menjadi pembanding Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu keren kan gitu. Kenapa? Karena head to head dengan Fir'aun kan begitu. Artinya kan ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya menunjukkan ada kalimatnya Allah yang mulia, yang luhur, yaitu Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Begitu. Tapi berarti Fir'aun bermanfaat? Iya, bermanfaat secara dia menjadi musuh ayatnya Allah, sehingga ayatnya Allah ketika dia kalah menunjukkan bahwa ayatnya Allah itu begitu hebat. Tapi kalau memang ada manfaatnya, gitu loh. Antum pilih jadi Fir'aunnya apa pilih jadi iya toh? Koruptor itu penting nggak? Ya penting. Kenapa? Karena itu menjadi medan untuk dakwah dan sebagainya. Nah, nyamuk itu penting nggak? Penting. Kenapa? Karena ada solusi nanti. Apalagi namanya? Ada solusi. Kita punya obat nyamuk dan sebagainya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kita lihat kembali lagi bahwa segala sesuatu ini Allah menciptakan dunia ini, dan di dunia ini tidak ada yang tidak penting. Wama kholatna abasan, bagaimana ayatnya? Dia tanya nanti. Jadi tidaklah Allah menciptakan di dunia ini semua yang ada di dunia ini abasan,
tidak penting. Ya mohon maaf, kemarin di Jakarta kan begitu, ada orang menghina ayat kan begitu, toh? Ya, berkah dia umat Islam jadi bersatu kan begitu. Tapi antum pilih jadi dia. Lah itu kan lebih bagus. Tidak bisa orang kita mengumpulkan orang segitu banyak kan tidak bisa. Nah dia malah bisa dengan caranya yang seperti itu, sama seperti Fir'aun. Nah coba kalau kita lihat seperti itu, berkah dia menjadi seperti itu. Nah kembali lagi. Kami akan menjadikan seorang pemimpin, seorang manusia itu akan berada pada kesadaran yang penuh, berada pada titik akurasi akal sehatnya. Kapan? Ketika dia tidak terburu-buru. Berarti lawannya terburu-buru adalah sabar. Dan orang yang sabar itu pasti cepat. Tidak mungkin orang sabar tidak cepat, tidak mungkin. Makanya harus dibedakan. Terburu-buru musuhnya itu adalah orang yang malas, temannya kan begitu. Orang yang sabar itu tidak buru-buru juga tidak malas, dia cepat. Kenapa? Karena dia sadar. Yang kedua, dia memiliki akurasi, pandangan akurasi. Makanya dia lebih tenang. Tapi benar gaspol. Dah, watamat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabar. Watamat dan menjadi sempurna kalimatu rabbika, lainnya yang saya singgung tadi. Tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu al-husna, ya. Al-husna yaitu al-husna itu bisa diartikan sebuah solusi, kemenangan, bisa diartikan surga, bisa diartikan pokoknya segala kebaikan, ya. Ala bani Israil, atas bani Israel bima sabaru, sebab atas kesabaran mereka. Lihat, setiap permasalahan apapun itu benar. Wasta'inu yang pertama apa? Bisa beri dulu. Wassalat, baru sholat. Kenapa Allah tidak mendahulukan wasta'inu bis-sholati was-sabr? Tidak. Bis-sabri was-sholat. Artinya apa? Akal sehat. Akal sehatnya dihidupkan, kesadarannya dihidupkan, sehingga sholatnya tidak terburu-buru, sehingga sholatnya enak. Orang itu kalau dalam kondisi emosional, dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kondisinya tidak nyaman. Itu sholatnya sah-sah saja, tapi tidak akan sempurna. Khusyuknya tidak ada. Makanya sabar dulu, mandilah dulu, wudulah dulu, kemudian baru sholat. Wasta'inu bis-sabri wassalat. Yang ngomong siapa? Allah lewat Al-Quran. Kena masalah sedikit langsung telepon temannya, Kamal minta tolong transfer dulu. Sudah. Keadil, minta tolong ini sebentar lagi. Ini pokoknya ini deadline-nya sudah pendek ini. Terus pokoknya harus diselesaikan ini. Tidak bisa. Pokoknya besok saya harus punya laptop. Makanya terus menjadi bala gitu. Balanya apa? Karena dia tidak sabar. Ketika dia tidak sabar, dia terhalang dari petunjuk. Makanya setelah itu muncul masalah lagi. Padahal kalau Allah itu memberikan solusi kan tanpa masalah. Ya kalau memang kita jatuhnya harus seumpama saya butuh laptop, terus saya harus pinjam uang ke tempat keadilan, tidak apa-apa. Yang penting harus didahului otak, akal sehatnya, kesadarannya dibangun dulu. Nanti Allah yang bayar. Kamu itu otaknya bagaimana sih? Ini kan demi kebaikan. Saya pokoknya begini, nanti Allah yang bayar. Kamu memaksa Allah untuk membayar, itu adabmu ada di mana? Kita sudah membahas ini. Nanti di hadapan Allah, orang yang suka minta-minta bantuan, nyuruh-nyuruh, itu tidak punya muka di depan Allah. Dia tidak punya daging, muka itu tidak ada. Kenapa? Karena mentalnya begitu itu tadi. Mentalnya mohon maaf seperti itu tadi. Nih kembali lagi. Lihat di sini. Sabar dulu. Ini apa yang maksud? Akal sehatnya mulai timbul, kesadarannya timbul. Oke lah kalau begitu, Adil saya pinjam uangnya ya, saya mau pakai ini. Insya Allah kalau dalam perhitungan saya seperti ini perhitungan realistis saya,
Dan saya tidak bergantung kepada siapa-siapa, wal mautsiqu billahi, dan hubungan di antara kita ini yang mengikat adalah Allah gitu. Tolonglah saya ya karena Allah, saya menerima pertolonganmu karena Allah, dan kita ikhlas dalam masalah muamalah ini. Latihan kan begitu. Bedanya riba dengan non riba itu kan apa? Kalau non ribawi itu kan antara ridho, sama-sama ridho. Saya jual ya kak, ini apalagi namanya, seumpama saya jual mic ya, ini harganya sekian, oh ya saya ambil ya, saya dapat untung antara ala wajhin maksusin, dengan cara yang benar. Kadir, pokoknya saya tidak mau tahu, saya lagi mau butuh mic ini, pokoknya belikan. Saya kan gurumu, sudah selesai. Ini kan digunakan untuk ngaji, sudah selesai. Itu wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan engkau tunggangi kepentingan, jangan engkau menunggangi agama untuk menuruti keinginan dan kepentingan. Ini kembali lagi. Ya kan saya ini kan Ustaz, masa kamu tidak mau utangi saya, masa kamu tidak mau bayari saya ini ikhlas sekali kayak begini, masa kamu tidak peduli bayar. Lagian hari Jumat suruh makan saja baper gitu kan gitu saja. Mau kasih makan ustadznya baper apalah pokoknya begitu. Itu tidak baik ya. Itu berarti menunggangi ayat. Menunggangi ayat. Ini wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Nah, orang yang selalu seperti itu tadi, terburu-buru, akal sehatnya tidak dinyalakan, kesabarannya tidak ada, dia hidupnya gelap. Biar dia ustadz, biar dia orang alim, biar dia ini hidupnya akan gelap. Meskipun dia hidupnya kaya, kelihatannya dia sukses, rumahnya ada di mana-mana, bisnisnya ada di mana-mana, tapi hidupnya gelap. Kenapa? Karena tidak mengikuti itu tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, walanajziyannal ladzina sabaru, dan pasti kami akan balas gitu. Sabaru. Kenapa? Karena esensi sabar saya tulis yang nomor 3. Ini tadi. Jadi kan tadi kita tulis di atas ya. Iman itu dibangun oleh rasa sabar dan syukur, ya, dan syukur. Gitu ya. Ini kan dibangun di sini. Oke. Walanajziyannahum. Nah, rasa sabar itu menunjukkan keridhaan. Oke. Keridhaan atas keputusan Allah. Ya. Orang kalau tidak sabar berarti dia tidak ridho dengan keputusannya Allah. Kemarin saya diskusi dengan bos laundry, gitu. Ini kan ada komplainan, kan? Bagaimana cara menghadapi komplainan? Ya Pak, saya salah, kan gitu. Saya yang salah. Karena saya yang salah, Bapak mau apa? Tuntutannya apa? Kalau memang kami mampu, bismillah, kami lakukan. Kalau belum mampu, ya nanti bagaimana dicari solusinya, kita musyawarah. Begitu. Dilala ada pelanggannya yang salah satu. Alah sudah Pak, mau di apa? Lagian namanya baju itu juga likuli ajalin musamma. Semua ada umurnya. Kalau sudah robek ya robeklah. Kalau sudah rusak kena setrika ya kena setrikalah. Kalau memang hilang ya sudahlah, besok beli lagi. Akhirnya dua-duanya baik. Gitu. Karena ada antarodin itu. Orang masuk surga itu rodiyatan mardiyah. Ridho sama Allah, pun Allah ridho kepadanya. Lah kalau kita tidak ridho dengan kondisi yang Allah posisikan kita pada hari ini, lah itu bagaimana caranya? Kan tidak mungkin. Gitu. Ya Allah kok belum closing hari ini? Ya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah maksimal. Yang konyol itu tidak maksimal minta closing. Iya toh. Orang tidak kerja minta kaya kan ya aneh. Oh, doa saya kan saya sudah berdoa mati-matian ya Allah. Katanya kalau sholat duha dijaga kan tidak fakir. Kan tidak fakir. Bukan berarti kalau kamu sholat duha terus diberikan mobil baru langsung oleh Allah, kan Allah gak ngomong sholatlah 2 rakaat nanti akan saya beli mobil baru, kan tidak begitu. Kan akfika akhirohu, aku cukupi engkau hari ini, kan begitu ngomong. Saya tidak cukup ya Allah kalau tidak ada mobilnya, saya tidak cukup kalau tidak ada. Ya itu yang bikin ukuran siapa? Berarti kan tidak sabar. Bagaimana dia mendapatkan ridhonya Allah kalau sedangkan dia sendiri itu belum ridho?
dia sendiri tidak ridho sama Allah, bagaimana Allah mau ridho kepadanya? Makanya gelap gulita, kelihatannya keren, kelihatannya hebat, gelap gulita. Sama anak gelap gulita, sama istri gelap gulita, sama karyawan gelap gulita, sama teman gelap gulita. Ini ya, kita latihan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat kesabaran. Kesabaran terdiri dari pengetahuan, keadaan, dan amal. Nih ya. Makanya yang paling penting itu pertama kita memiliki ilmu tentang kesabaran. Terus kesadaran. Ya termasuk kesadaran itu ya Allah, saya itu bersyukur di antara antum-antum dengan kesibukan yang ada mau mendengarkan saya berbicara dan sebagainya, itu selain antum sudah melakukan keilmuan, ada namanya kesadaran. Tidak melihat siapa yang ngomong, ya, tidak melihat lagi apa yang diomongkan ini dan itu sudah tidak dipakai lagi. Yang ini esensinya apa? Itu masya Allah. Ya. Saya itu kalau tidak begini, saya itu tidak bisa. Ustaz, dihina-hina itu tidak bisa. Saya itu difitnah itu tidak bisa. Hanya orang mati dan orang bodoh atau pepohonan yang tidak bisa berubah. Setiap orang itu kan tercipta fitrahnya memang beda. Ada yang fitrahnya syiddah, kuat. Ada yang fitrahnya itu lemah lembut. Orang yang kuat itu gampang patah, kan begitu. Biasanya orang yang wah itu biasanya dia kalau memiliki pendapat sebenarnya tidak kuat. Kenapa? Karena hanya ditopang gayanya. Gayanya. Nah, orang lembut itu gampang baperan. Itu kan fitrahnya begitu. Makanya yang lembut belajar ilmu bagaimana ya saya biar tidak baperan. Yang diciptakan kuat, bagaimana ya kekuatan saya ini menjadi sebuah ketegasan, bukan menjadi kekerasan. Orang keras kan gampang dipatahkan. Ya beda kalau kita cerita Habib itu kan susah. Habib itu keras-keras bagaimana? Dia tegas sehingga apapun yang menimpanya beliau tetap kuat, tetap tabah dihadapi, tetap sabar. Gitu. Makanya kerennya itu ya, orang keras memiliki sifat sabar keren. Orang lembut punya sifat sabar keren. Berarti dia menyempurnakan akhlak model yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah pengetahuan, keadaan atau kesadaran, terus kemudian mau melakukan. Ya sebenarnya saya itu kalau ndak ngobrol 3 hari ndak enak. Ya pokoknya kalau dia ndak minta maaf dulu, kalau dia ndak SMS dulu, dia ndak WA dulu, ya saya ndak mau sampai keriting, saya ndak mau. Nah itu yang ndak baik kayak begitu. Ya memang karakternya kayak begitu. Bagaimana dia akan menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya, bagi timnya. Apalagi kalau sampai dia nanti naik menjadi tokoh masyarakat. Kalau dia tidak memiliki ini tadi, kapan dia mendapatkan petunjuk dari Allah? Tidak dapat, gitu ya. Wala nasbironna ala ma azaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wala nasbironna, ya. Wala nasbironna, dan kami sungguh akan bersabar ala ma azaitumuna, atas segala yang kamu sakitkan kepada. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mutawakkilun, hanya bertawakal. Lihat di sini. Lihat ya, di sini tadi sabar, level berikutnya adalah tawakal. Jadi sabar ini akan mengarahkan kepada tawakal. Mohon maaf, kita pelan-pelan. Kita pernah menjadi seorang karyawan yang baik, gitu ya. Seumpama ada karyawan. Kita pernah menjadi karyawan yang baik, tapi karena terus bekerja di perusahaan yang baik pula, gajinya pun baik. Ternyata satu saat pabriknya tutup, gajinya ini, dan kita kena PHK. Pasti kita yang pertama akan cari-cari adalah ini gara-gara bosnya tidak rajin ngurus keuangan dan sebagainya.
Minimal satu lah. Ini gara-gara corona, lah kan? Ini gara-gara COVID, ini gara-gara itu sudah muncul. Kapan itu sudah muncul berarti hilang tawakal ini, menandakan kalau sebenarnya dia tidak memiliki kesabaran. Atau sebaliknya, kita menjadi bos yang baik, kita memiliki pabrik yang baik, kita juga gaji dengan gaji yang baik, kita punya karyawan itu baik. Delalah karyawan yang baik ini mau mandiri atau pindah perusahaan. Kenapa kamu pindah? Kamu itu pokoknya banyak. Atau kalau seandainya tidak begitu, tiba-tiba dia melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan hianat. Ini karena gara-gara kamu itu terlalu percaya kepadanya, bla 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 dan sebagainya. Kan pasti keluar begitu. Enggak. Kulluhu bimasyiatillah. Ini semua terjadi karena kehendaknya Allah. Sehingga kita punya kekuatan. Namanya kekuatan apa? Kekuatan iman, keyakinan. Di mana kekuatan iman itu? Baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Kan ayatnya begitu. Pelan-pelan ya. Ini konsep sabar. Karyawan yang buruk itu akan dipindahkan oleh Allah dari tempatmu ketika engkau baik. Meskipun karyawan itu berbakat, dan boleh jadi 2/3 dari perusahaan itu dia yang mendrive pada awalnya. Allah tidak ridho seandainya dia nanti menjadi buruk terus kemudian merusak perusahaanmu sehingga dia dipindahkan. Ini adalah sebuah keimanan. Yang paling penting, antum jagalah kebaikanmu, jangan lakukan keburukan. Segala sesuatu itu ada ajal ya, ada masa. Kapan patah, ada yang patah, pasti ada yang tumbuh. Ini falsafah toh? Falsafahnya orang apa namanya? Orang Melayu. Kapan ada yang patah, pasti ada yang tumbuh. Kapan ada yang hilang, pasti ada yang berganti. Terimalah sebagaimana datangnya malam, terimalah dengan baik waktunya tidur. Dia akan meninggalkanmu. Sebagaimana siang ketika datang, alhamdulillah siang sudah datang, dia pun juga akan meninggalkanmu. Sebagaimana pekerjaan dia datang, nanti pun dia akan meninggalkanmu. Sebagaimana seorang karyawan, dia akan datang, pun nanti dia juga akan meninggalkanmu. Sebagaimana teman datang ngopi, syukur alhamdulillah, pun dia nanti juga akan meninggalkanmu. Kenapa? Karena ada anaknya, ada bisnisnya yang harus diurus. Lihat di sini. Oke? Kalau dia hilang tidak apa-apa. Toh sulit, sebagaimana ketika datang kesulitan, toh besok juga longgar. Hari ini hanya habis, seumpama orang jualan makanan, hari ini hanya habis 30 porsi. Toh ternyata besok bisa habis 60 porsi. Yang diingat-ingat hanya 30 porsinya saja. Yang 100 porsi atau pesanan-pesanannya tidak diingat. Coba lihat di situ. Ini bukan ini bukan orang sabar. Orang sabar kita ini pokoknya kita bolak-balik kayak gini. Ya. Ini ilmu tentang sabar. Orang yang sabar dia akan mudah tawakal. Kenapa? Karena ada kesadaran ini. Terus ada akurasinya. Gitu. Ya alhamdulillah yang keluar dari rumah saya, yang keluar dari perusahaan itu karyawan terbaik saya. Lah kalau istri saya, lah kan begitu malah kacau nanti. Kalau rusaknya karyawan, seumpama ya. Kalau rusaknya karyawan, artinya karyawan pergi, kita bisa rekrut lagi. Tapi kalau rekrut istri, apalagi dia pernah direkrut orang lain, terongnya besar mana, begitu kan kacau nanti. Diperbandingkan. Kasusnya teman. Nggak kasusnya teman. Jadi teman. Ya ini bercandanya begitu. Coba kita lihat betul-betul. Ya. Inti dari semuanya ini berarti sudah selesai materi. Karena intinya dari sini. Ini baca semua. Intinya dari sini. Teman-teman, saya sendiri dan semuanya yang hadir pada hari ini, yang ikut melihat live dan sebagainya, lihat di sini. Kita semuanya itu adalah pemimpin.
Satu-satunya kita harus memiliki sifat sabar. Sifat sabar itu harus dibangun dengan kesadaran dan ada perhitungan akurasi, kesadaran bahwa kita ini manusia. Namanya manusia kalau masih doyan makan, sudahlah. Kalau pergi ke Mekah harus masih menggunakan paspor, sudahlah. Ya, coba lihat di sini ya. Nah, karena ada kesadaran dan akurasi ini tadi, maka kita yakin ada kesabaran. Kita membangun kesabaran bahwa kita tidak ada sendiri, selalu ada Allah. Kita ini ikut Allah, bukan Allah ikut kita. Ini yang penting. Ya, kita baca di situ. Makanya berhenti sejenak dan sebagainya. Setelah seperti ini akan muncul rasa tawakal. Setelah muncul rasa tawakal, ada pemahaman seperti ini, ada pemahaman seperti ini. Imannya semakin kuat. Dia beriman kepada Allah yang baik ketemu baik, yang buruk ketemu buruk, kan begitu. Kenapa ruku itu tidak closing ya? Ya bisa jadi nanti repot, kan dapat ruku yang lain. Tuh. Kenapa saya tidak dapat rumah itu, kan dapat rumah yang lain. Kenapa saya tidak dapat proyek itu, dapat proyek yang lain. Jangan maksa Allah ikut hantu, tapi ikutlah Allah. Allah apa ya yang terjadi gitu. Pokoknya ini harus goal, harus tembus. Silahkan bekerja maksimal, berdoa maksimal silahkan, tapi jangan memaksa. Memaksa itu tanda bahwa orang tidak tawakal. Nah, orang tidak tawakal itu pasti tidak ridho. Kapan dia tidak ridho dengan keputusannya Allah, dunia menjadi mana tadi? Menjadi gelap. Salah ngomong, salah bertindak, salah perhitungan, itu dimulai dari sini. Dan lihat di sini ya, segala sesuatu itu ada masanya. Sebagaimana kita ikhlas untuk closing, kita juga harus ikhlas untuk ditolak. Sebagaimana kita ikhlas ketika ada yang berpisah, berarti kita harus ikhlas menerima yang datang dan sebagainya ya. Ini esensi dari kesabaran. Bangun kesadaran. Oke? Bangun keilmuan. Mari kita lakukan langkah kecil yang banyak. Dibangun tawakalnya, dibangun keridhoannya. Insya Allah kita akan cepat tindakannya, akurasinya, cepat pemikirannya dan sebagainya. Tentunya itu semuanya berdasarkan dari dalilnya itu tadi dalam Al-Quran, bahwa pemimpin yang sabar itu petunjuknya langsung dari Allah. Ada lagi ujiannya Ustaz. Kenapa? Ketika kita sudah mendapat petunjuk dari Allah, orang lain kok tidak dapat? Ya harusnya bersyukur. Seandainya karyawanmu yang dapat, dia jadi bos bukan kamu, kan begitu. Karyawan itu tidak paham Ustaz. Ya itulah posisi kesadaran yang harus kita bangun. Namanya juga karyawan. Nanti kalau selevel dengan kamu, tidak mungkin mau jadi karyawan itu. Nah, kadang saya jengkel ketika saya ngaji tidak paham gitu. Sudah begitu bolosan lagi. Ya saya jengkel. Tapi itu manusiawinya harus dilatih. Ridho. Kapan ada datang, kapan ada pergi, kapan ada paham, kapan ada belum mengerti. Ya. Yang paling penting nanti pasti akan datang namanya percepatan. Kapan? Ketika kita ikut sama Allah, bukan memaksakan Allah menuruti kita. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.